kami yang berjudul Dasar Manajemen Investasi. Adapun pengertian investasi. Investasi dapat didefinisikan sebagai komitmen sejumlah uang atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini dengan harapan memperoleh manfaat di kemudian hari. Dalam tataran praktik, investasi biasanya dikaitkan dengan berbagai aktivitas yang terkait dengan penanaman uang pada berbagai macam alternatif aset, baik yang tergolong sebagai aset real seperti tanah, emas, properti, ataupun yang berbentuk aset finansial. Misalnya, berbagai bentuk surat berharga seperti saham, obligasi, ataupun reksadana. Adapun investasi yang lebih beresiko lainnya yang lebih kompleks, seperti waran, option, maupun ekuitas internasional. Aset finansial bisa diartikan sebagai klaim berbentuk surat berharga atas sejumlah aset pihak penerbit surat berharga tersebut. Sedangkan sekuritas yang mudah diperdagangkan adalah aset finansial yang dapat diperdagangkan dengan mudah dengan biaya transaksi yang relatif murah pada pasar yang terorganisasi. Manajemen investasi juga bisa dilihat sebagai salah satu cabang ilmu yang mempelajari bagaimana mengelola kesejahteraan investor. Dalam konteks investasi, istilah kesejahteraan yang sifatnya moneter. Kesejahteraan moneter bisa ditunjukkan oleh hasil penjumlahan pendapatan yang dimiliki saat ini pendapatan diperoleh masa datang. Adapun tujuan investasi. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa datang, seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu, atau setidaknya berusaha bagaimana mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datang. 2. Mengurangi dampak inflasi dengan melakukan investasi dalam pemilikan perusahaan atau objek lain. Seseorang dapat menghindari diri dari resiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi. Dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang investasi tersebut. Sekian, terima kasih pembahasan dari saya Zulfitri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nuril Asmahari. Baiklah, saya akan menjelaskan makalah kami, yaitu manajemen investasi. Kita juga bisa melihat sebagai salah satu cabang ilmu yang mempelajari bagaimana mengelola kesejahteraan investor dalam konteks investasi. Istilah kesejahteraan investor berarti kesejahteraan sifat moneter, bukannya kesejahteraan rohaniah yang seringkali sulit diukur. Kesejahteraan moneter bisa ditunjukkan oleh hasil penjumlahan pendapatan yang dimiliki saat ini dan nilai saat ini dan pendapatan diperoleh masa yang akan datang. Selanjutnya, tujuan investasi. Secara sederhana, tujuan orang melakukan investasi adalah untuk menghasilkan sejumlah uang di kemudian hari. Semua orang mungkin setuju dengan pernyataan tersebut, tetapi pernyataan tersebut tampaknya terlalu sederhana sehingga kita perlu mencari jawaban yang lebih tepat tentang tujuan orang berinvestasi. Seperti telah disinggung sebelumnya, tujuan investasi yang lebih luas adalah untuk meningkatkan kesejahteraan investor. Kesejahteraan dalam hal ini adalah kesejahteraan moneter yang bisa diukur dengan penjumlahan pendapatan sehingga ditambah nilai saat ini dan pendapatan yang diperoleh di masa yang akan datang. Secara lebih khusus lagi, ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan kegiatan investasi, antara lain sebagai berikut. 1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang, seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu, atau setidaknya berusaha bagaimana mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datang. 2.
mengurangi dampak inflasi. Dengan melakukan investasi dalam pemilikan perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindarkan diri dari risiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengurangan inflasi. 3. Dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kholila Harahap akan melanjutkan yang kedua. Yang kedua adalah proses keputusan investasi. Proses keputusan investasi terdiri dari 5 tahap keputusan yang berjalan terus-menerus sampai tercapainya keputusan investasi yang baik. Yang pertama yaitu proses penentuan tujuan investasi. Yang kedua, penentuan kebijakan investasi. Yang ketiga, pemilihan strategi portofolio. Dan yang keempat, pemilihan aset dan pembentukan portofolio. Yang kelima, pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio. Jadi di sini yang dimaksud dengan penentuan tujuan investasi adalah tahap pertama dari proses keputusan investasi adalah menentukan tujuan investasi yang akan dilakukan. Tujuan investasi masing-masing yaitu tergantung investornya masing-masing. Sedangkan yang kedua, penentuan kebijakan investasi. Tahap kedua ini merupakan tahap penentuan kebijakan untuk mencapai tujuan investasi yang ditetapkan. Tahap ini dimulai dengan penentuan alokasi aset. Keputusan ini hanya dilakukan oleh pendistribusian dan adalah yang dimiliki pada pembagian kelas-kelas aset yang tersedia, seperti saham, obligasi, real estate, dan sekuritas luar negeri. Yang ketiga adalah pemilihan strategi portofolio. Pemilihan portofolio yang dipilih harus konsisten dengan 2 tahap sebelumnya. Jadi di sini ada 2 jenis pemilihan strategi portofolio. Yang pertama yaitu strategi portofolio aktif dan yang kedua strategi portofolio pasif. Jadi, strategi portofolio aktif yaitu merupakan kegiatan penggunaan informasi yang tersedia. Sedangkan kegiatan portofolio pasif yaitu yang meliputi aktivitas investasi pada portofolio yang seiring dengan kinerja indeks pasar. Yang keempat adalah pemilihan aset dan pembentukan portofolio. Setelah portofolio ditemukan, tahap selanjutnya adalah pemilihan aset-aset yang akan dimasukkan ke dalam portofolio. Tujuan tahap ini adalah untuk mencari kombinasi portofolio yang efisien. Yang kelima adalah pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio. Tahap ini merupakan tahap akhir dari proses keputusan investasi. Meskipun demikian, kita sering salah kaprah bahwa tahap ini merupakan tahap akhir dari investasi. Tetapi, tahap ini merupakan keputusan yang bersinambung terus-menerus, yang artinya apabila tahap pengukuran dan evaluasi kinerja telah dilewati dan ternyata hasilnya kurang baik, maka proses investasi akan dimulai lagi dari tahap yang pertama. Demikian pula dengan seterusnya, sampai tercapainya keputusan investasi yang paling optimal dan yang paling baik. Sekian dulu hasil dari presentasi kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.